guys, ketemu lagi di channel And The Lovers. Akhirnya kita mendapatkan versi lengkap dari Boruto manga chapter 18 Double Vortex yang memperlihatkan bagaimana Shikamaru dengan rencananya untuk bisa mengalahkan Matsuri dan Ryu. Apakah itu berhasil? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Cover Boruto manga chapter 18 Double Vortex memperlihatkan Matsuri yang merupakan Hitoshiju yang mengambil tubuh dan cakra milik Moegi Kazamatsuri. Scene dimulai dengan Sumire yang terlihat berjalan sangat galau. Di sini ada tulisan perselisihan dengan Sarada soal Boruto. Saat Sumire maju, tampak melankolis apa yang muncul di depan matanya dan ternyata dia melihat Kawaki yang sedang mengancam Amado. Kawaki menggunakan tangannya untuk menahan Amado agar tidak bisa bergerak sekaligus memaksa Amado untuk membuka limiter miliknya. Sumire mengatakan, Kawaki menjawab, berhentilah berteriak Sumire, aku benar-benar waras. Keadaan memang agak sulit, tetapi ini hanya sekedar diskusi dengannya. Kawaki melanjutkan, mengenai bagian tentang tubuhku yang diperlakukan seperti mainan, aku tidak peduli lagi. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Yang memutuskan itu adalah aku. Ubah konfigurasinya. Buatlah Karama ini berspesialisasi dalam performa serangan. Kawaki pun melanjutkan, kalau kau tidak mau patuh, kau tidak ada gunanya lagi buatku. Sumire masih terus menahan Kawaki. Kawaki menjawab, aku serius Amado, kau mengerti tidak? Tatap mataku. Di sini Amado hanya terlihat terdiam saja dan batuk-batuk. Kawaki melanjutkan, jawab dengan hati-hati kalau kamu tidak mau mati. Amado mengatakan, simpan omong kosongmu untuk saat kamu tidur Kawaki. Dia pun mengatakan kode shutdown dan akhirnya Kawaki pun langsung tertidur. Amado mengatakan, dasar bocah sialan. Sumire yang melihat hal itu langsung menanyakan kepada Amado, ini fungsinya sama dengan Delta kan? Perintah untuk mematikan komputer dalam keadaan darurat? Amado tidak menjawab, tapi justru mengatakan, kau datang di tepat waktu kakek Sumire, kita harus memindahkannya. Di sisi lain, di Sunagakure terlihat Ryu berjalan dengan Mitsuki dan Sarada. Di situ kemudian mereka bertemu dengan Yodo dan Araya. Mitsuki mengatakan, izinkan aku memperkenalkan mereka. Gadis itu adalah Yodo, yang membawa pedang adalah Araya. Araya mengatakan, senang bertemu denganmu. Ryu menjawab, entahlah, apakah aku benar-benar sedang dipelototi? Di sini Ryu merasakan ada hal yang aneh, seperti dirinya sedang menjadi target. Sarada mengatakan, maaf, dia malu di depan orang asing. Araya mengatakan, Yodo, tahan dulu, mereka bukan anak-anak. Di sisi lain, Matsuri sedang berbincang hangat dengan Konohamaru. Matsuri mengatakan, itulah alasannya, bagaimana menurutmu? Konohamaru menjawab, ya, aku tidak begitu yakin, tapi paling tidak, sepertinya tidak ada masalah dengan kondisi fisikmu. Kulitmu juga terlihat bagus. Di sini terlihat Konohamaru seperti mencoba untuk merayu Matsuri. Matsuri terlihat masih tersipu malu. Dia mengatakan, aku tidak tahu kenapa, tapi aku terlihat sangat gugup. Tapi saat kita terus mengobrol, aku perlahan merasa mulai tenang. Aku heran kenapa. Konohamaru mengatakan, karena itu pertemuan pertama kita. Begitulah adanya. Matsuri melanjutkan, akhirnya aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Ini sangat menyenangkan. Bicara dengan Konohamaru menjawab, begitu ya? Baiklah, ya baguslah kalau begitu. Matsuri pun melanjutkan mengatakan, Konohamaru-chan, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Konohamaru pun langsung teringat dengan masa kecilnya bersama Moegi. Moegi pernah mengatakan, tunggu sebentar, apakah kamu mendengarkan Konohamaru-chan? Lalu ketika era Moegi remaja alias era Shippuden, di situ Moegi mengatakan, lihat Konohamaru-chan di sini, buru-buru, ayo ke sini. Moegi di era Boruto yang udah dewasa pun juga mengatakan Konohamaru-chan. Matsuri yang melihat Konohamaru terdiam mengatakan, ada apa? Konohamaru menjawab, tidak, bukan apa-apa. Di sisi lain, Ryu tiba-tiba mengaktifkan mode pasir besinya. Dia mengatakan, ngomong-ngomong, di mana tempat ini? Mengenai petunjuk tentang Boruto itu, ada yang bilang kalau petunjuknya ada di sekitar sini kan? Di sini Sarada sedikit bingung. Dia pun mengatakan, itu sambil dalam pikirannya Sarada mengatakan, tadinya aku lupa, tapi sekarang setelah kau mengatakannya, aku jadi teringat pernah mengatakan hal itu. Ketika Ryu mengaktifkan pasir besinya, Sarada mengatakan, hei Ryu, apa yang kau lakukan? Ryu menjawab, ini, aku menyebarkan pasir besi, itu kemampuan deteksiku. Aku bisa mengetahui banyak hal. Aku akan memeriksa seluruh area ini sebentar. Jika Boruto ada di dekat sini, aku bisa segera menemukannya. Ternyata pasir besinya justru malah tertarik ke arah Yodo. Di situ Ryu kemudian menjawab, ya, itu adalah niat membunuh yang luar biasa ya, Yodo. Kau benar-benar memelotot padaku. Niat membunuh ini sama sekali tidak normal. Yodo terlihat tidak bisa menyembunyikan perasaan dan keinginan membunuhnya. Yodo menjawab, jangan khawatir, selalu seperti ini. Kau tahu, kami para ninja selalu seperti ini. Mitsuki menjawab, hei Ryu, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Boruto adalah penjahat dari Konoha. Itulah sebabnya kami memburunya untuk membunuhnya. Mengapa kau mengejar Boruto? Ryu mengatakan, sejujurnya, aku sendiri tidak begitu memahaminya. Dia tampaknya tahu terlalu banyak tentang hal-hal tertentu, seperti Togedama. Sarada pun mengatakan,
mengatakan, Togedama? Ryu menjawab, ya, masih banyak lagi. Bagi kami, ini cukup merepotkan. Ketua Jura telah memutuskan untuk membunuhnya. Sarada mengatakan, Togedama ya? Hei Ryu, apakah Togedama itu tidak bisa kita gunakan sebagai umpan untuk memancing Boruto keluar? Nah, sepertinya Sarada sudah mulai akan menjalankan misi utama untuk bisa membuat Ryu mengeluarkan Togedamanya. Kembali ke Konoha, terlihat Kawaki mulai tersadar. Amado mengatakan, tenanglah Kawaki, mari kita tenangkan diri dan bicarakan ini dengan baik-baik. Aku mengerti maksudmu. Tentu saja, keberadaan pohon dewa atau Shinju merupakan ancaman kelahiran mereka. Sejujurnya, sama sekali tidak terduga. Untuk melawan mereka, aku tidak punya pilihan selain mengubah parameter kemampuanmu menjadi bentuk yang murni berfokus pada kemampuan menyerang. Aku setuju untuk membuang limitermu sehingga kau bisa menggunakan kekuatanmu secara sempurna. Tapi ada syarat. Di depan Amado, Kawaki, dan juga Sumire, ada seseorang yang masuk ke dalam kapsul yang terlihat seperti Delta. Amado mengatakan, itu bukan Delta, itu putriku. Tubuh cloning yang benar-benar baru disiapkan untuk Akebi. Itu adalah wadah untuk reinkarnasi. Yang tersisa adalah bagimu untuk mengukir karma pada wadah ini. Dengan itu, putriku dapat dihidupkan kembali menggunakan data putriku yang telah tersimpan dalam karma milikmu. Melalui reinkarnasi, dia akan dibawa kembali ke dunia ini. Penciptaan kembali jiwa yang telah gagal berkali-kali, sebuah tindakan yang hanya diperbolehkan bagi dewa. Semua yang telah kulakukan hingga hari ini, itu semua untuk ini. Itulah satu-satunya tujuan keberadaanku. Amado melanjutkan, pekerjaan dewa, tindakan yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan karma. Tolong, tak bagaimana caranya, lakukan itu untukku Kawaki. Itu saja, itulah syarat. Kawaki mengatakan, sudah kubilang sebelumnya, kalau putrimu yang dihidupkan kembali ternyata menjadi seorang Otsutsuki, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Amado menjawab, kalau Akebi dihidupkan kembali sebagai seorang Otsutsuki, mau bagaimana lagi? Saat itu, kau boleh melakukan apa saja yang kau mau, tapi aku akan melawan sekuat tenaga. Kawaki menjawab, Amado, aku tidak bisa menerima syarat itu. Amado menjawab, apa maksudmu? Kawaki mengatakan, meningkatkan kekuatanku adalah hal yang utama. Sekarang aku berhadapan dengan seseorang yang bisa menjadi musuh baru. Aku tidak berniat untuk sengaja menambah jumlah mereka. Amado menjawab, Kawaki, aku mohon padamu, dengarkan baik-baik. Kawaki langsung memotong, ini masalah ketertiban. Dengarkan, aku berjanji untuk memberikan karma kepada putrimu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan langsung membunuhnya dengan alasan itu. Tetapi semuanya akan terjadi setelah kita menghabisi musuh di sini. Amado melanjutkan, dengar Kawaki, saat ini kau praktis abadi dengan kemampuan bertahan dan kekuatan penyembuhan. Jika itu semua diubah menjadi kekuatan menyerang, hidupmu tidak akan terjamin. Jika kau terbunuh oleh mereka, semuanya berakhir dan mimpiku akan berakhir juga. Kawaki menjawab, dengar, apa yang kuinginkan bukanlah jaminan untuk hidupku. Yang kuinginkan adalah kemungkinan untuk membunuh mereka. Jangan khawatirkan aku, Amado. Membunuh monster-monster itu, ubahlah aku menjadi monster yang lebih hebat dari mereka. Itulah yang kukatakan. Sains atau apapun, gunakan metode apapun yang dilakukan untuk memperkuatku. Di luar batasku saat ini, pohon-pohon Shinju, Kode, dan Boruto, hanya setelah menghancurkan semuanya, barulah kau akan bersatu kembali dengan putrimu. Kita kembali ke Sunagakure. Di situ, Matsuri mengatakan, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Bisa ngobrol banyak dengan Konohamaru-chan. Ya, bukan berarti aku sudah hidup selama itu. Tapi tetap saja, aku sangat bahagia. Bisa bersama Konohamaru-chan seperti ini. Konohamaru mengatakan, hei, tunggu dulu. Itu, maaf, tapi caramu memanggilku seperti itu, tidak bisakah kau melakukan itu? Serius? Matsuri menjawab, kenapa? Ada apa? Konohamaru mengatakan, tidak, satu-satunya yang memanggilku seperti itu, satu-satunya itu bahkan aku merasa heran, tidak seperti ini. Ini membuatku tidak nyaman. Tidak apa-apa kan? Panggil saja aku Konohamaru dengan sebutan yang biasa. Matsuri mengatakan, satu-satunya? Siapa dia? Konohamaru pun mengatakan, tidak ada arti khusus. Di sini terlihat jika Matsuri mulai cemburu. Matsuri mengatakan, mungkin, tapi apakah yang dimaksud oleh dirimu adalah Kazamatsuri Moegi? Benar bukan? Hei wanita itu, apa-apaan dia bagimu? Dan di sini Matsuri mengatakan, hei aku bicara padamu, Sarutobi Konohamaru. Terlihat dia sangat marah kepada Konohamaru. Di sisi lain, Ryu pun menggunakan Togedamanya sebagai umpan. Dia mengatakan, begitu ya? Jadi Togedama ini bisa sebagai umpan? Ya, gila banget ya. Dan saat itu Togedama langsung terbang ke atas. Sarada mengatakan, Togedama, seperti yang kulihat sebelumnya. Araya ketika melihat Togedama itu langsung bersiap-siap. Di sini Yodo juga langsung mengincar Togedama itu. Ryu mengatakan, nah, aku penasaran apakah umpannya akan bekerja dengan baik. Di sini terlihat Araya berusaha untuk menahan Yodo, tapi Yodo sudah tidak tahan lagi untuk bisa mengambil Togedama. Dia langsung meloncat dan ingin mengambil Togedama itu. Tapi sayangnya, Yodo tidak bisa bergerak. Dia mengatakan, apa yang terjadi? Tubuhku kenapa tidak bisa bergerak? Di sini Ryu mengatakan, benar sekali, seperti yang kuduga. Kupikir akan seperti ini. Mitsuki dalam hatinya dia mengatakan, orang itu, jadi kok tidak sebodoh itu ya? Sarada pun menjawab, ini butiran pasir besi ada di sekujur tubuh. Ryu pun mengatakan, bukankah ini kejam? Semua orang di kelompok shinobi pengkhianatan yang luar biasa. Ini akan membuatku trauma. Kalian dan mereka yang perlu dihukum. Sarada pun terlihat di sini tubuhnya mulai dikendalikan oleh pasir besi milik Ryu dan dikendalikan untuk menyerang Yodo. Di sini Sarada mengatakan, tubuhku bergerak sendiri. Mitsuki menjawab, kita semua dikendalikan oleh pasir besi. Dia menggunakan
menggunakannya untuk mengendalikan kita seperti boneka. Dan saat itulah tiba-tiba mereka merasakan ada suatu tebasan yang sangat luar biasa, dan tebasan itu bisa membuat efek pasir besi langsung menghilang. Sarada menjawab, tubuhku bisa bebas, pasir besinya tertiup angin. Ternyata terlihat di sini Araya menggunakan pedang khusus yang bisa menetralisir kemampuan pasir besi dari Shinki, sehingga itu bisa berefek juga pada Ryu. Tekniknya bernama besi magnetik pedang penyegel partikel. Araya mengatakan, Shinki, teknik ini diciptakan untuk gerakan kerjasama kita. Aku tidak pernah menyangka akan digunakan seperti ini. Pertarungan ini, pinjamkan aku kekuatanmu juga, Shinki. Ryu pun mengatakan, apa itu? Bukankah itu curang? Ada tulisan yang mengatakan pedang itu yang disempurnakan bersama butiran pasir besi berhasil menebas. Dan apa yang akan terjadi pada Konohamaru dalam situasi kritis ini? Akhirnya chapter pun selesai. Dari sini kita bisa melihat jika ternyata para Hitoshinju tidak terlalu polos. Mereka sebenarnya sudah menyadari jika mereka akan dikhianati, sehingga mereka berpura-pura mengikuti permainan. Hal itu juga diperparah dengan tindakan Yodo yang begitu gegabah, yang terlalu terbawa emosi dan nafsu untuk bisa mendapatkan Togedama, sehingga motif dari para shinobi pun akhirnya ketahuan. Untung aja di sini Araya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bersama dengan Shinki, di mana dia menggunakan pedang yang bisa menetralisir kekuatan dari Shinki, sehingga Ryu bisa dihalangi ketika dia akan membenturkan antara Araya dan Sarada. Apakah setelah ini akan terjadi pertarungan hebat antara Ryu melawan Mitsuki, Sarada, Yodo, dan Araya? Lalu juga akan ada pertarungan yang sangat dahsyat antara Matsuri dengan Konohamaru? Kita tunggu saja nanti di Boruto Manga Chapter 19 To Blue Vortex. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.